إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan 3 janji yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafanna alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah katakan dengan 3 janji. Janji pertama memberikan kekuasaan kepada orang beriman. Janji kedua adalah Allah akan meninggikan agama mereka. Janji ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Allah gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Maka kita perhatikan janji ini, padahal kita tahu Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Tapi apakah janji ini telah dirasakan? Ya, ini janji Allah bagi orang beriman, beramal soleh akan diberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Realita hari ini, keadaan kaum muslimin hari ini, banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Mereka seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan dari Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-kalatu ila qashadiha qila aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah qal bal innakum yawma idin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl wa qad yaqdhifu Allah fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaqdhifanna fi qulubikum wal alwahan. Akan datang satu masa di mana umat Islam akan diperebutkan oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan. Mereka tercabik. Banyak mereka tercabik, umat Islam berpecah, kelompok, golongan mereka tercabik. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami sedikit pada waktu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Kalian pada waktu itu sangat banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Banyaknya kalian hanya seperti buih banjir. Buih yang banyak yang tidak memiliki kekuatan. Yang berjalan mengikuti arus. Kemana arus membawa, mereka mengikutinya. Lalu buih banjir adalah buih yang membawa kotoran. Ini menunjukkan keyakinan umat Islam, itulah yang menyemahkan mereka. Bercampurnya keyakinan, kesyirikan, khurafat, semua bercampur. Ini melemahkan sebenarnya kedudukan mereka. Belum lagi keadaan mereka yang meninggalkan agamanya. Bagaimana Allah berikan kekuatan kepada mereka? Kesyirikan di mana-mana terjadi. Ini kelemahan besar. Lalu disebutkan lagi
Allah cabut di hati musuh kalian rasa takut, lalu dicampakkan kepada kalian penyakit yang bernama wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahnu ya Rasulullah? Cinta dunia, takut mati. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadhtum asnab al baqar wa raditu biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikumuz zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah berjual beli secara inah, bagian dari riba, wa akhadhtum asnab al baqar, kalian tarik ekor sapi, kalian cinta pertanian, cinta dunia, wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah. Perjuangan dalam makna yang besar, tidak hanya qital, perang, ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agamanya, mereka berada di jalan Allah. Salah satu bagian yang ditinggalkan umat hari ini, talabul ilmi. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah. Sallallahu alaikumuz zulla, Allah campakkan kepada kalian penyakit, kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut penyakit itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jemaah yang berbahagia, kekuatan kaum muslimin bukan banyak. Kalau kekuatan itu banyaknya umat, maka ketika perang Badar umat Islam sudah hancur. 313 orang melawan 1000 orang kufar. Kalau kekuatan itu lebih banyak, maka umat Islam tidak kocar-kacir ketika menghadapi sekelompok kecil kaum kufar Quraisy. Ketika Fathul Mekah, 10.000 datang, lalu masuk lagi 2.000, 12.000 dalam perang Hunain. Ketika kalau banyak, maka dalam perang Uhud, apa yang terjadi? Hanya segelintir yang tidak mau ittiba kepada Nabi, lalu mereka dikalahkan atau dilemahkan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Islam tidak diselamatkan. Maka banggalah umat Islam, hidupkan. Suatu ketika Umar bin Khattab menjemput kunci Damaskus. Beliau megang gantian dengan pembantunya sampai ke pintu, akan masuk, giliran sang khalifah menuntun kuda. Di atasnya pembantunya, lalu beliau berjalan. Nampaklah panglima perang Abdullah bin Jarrah. Wahai khalifah, bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Romawi? Seorang khalifah menuntun kuda, sementara di atasnya adalah pembantunya. Kata Umar, ada apa urusanku dengan mereka? Lalu beliau berkata dengan perkataan yang sangat masyhur, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, wa man yabtaghi izzata bighairil Islam azalallah." Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Maka siapa saja yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka Allah akan menghinakan mereka. Lihatlah apa yang terjadi hari ini. Berapa banyaknya ingin mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka tidak ada jalan. Kalau ingin memperoleh apa yang dijanjikan Allah, kekuasaan, keagungan, kemuliaan, agama yang diridhoi Allah, keamanan, penuhi janji yang disebutkan oleh Allah. Syarat untuk memenuhi janji, di samping amal saleh, alladzina amanu, koreksi iman. Laisa al-imanu bitamani wala bitaraji, walakin al-iman ma'rifatun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalu bi arkan. Iman bukan khayal, bukan angan, dibuktikan, diuji Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian masuk surga? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214.
فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا منهم متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب. Alladzina amanu ma'ahu, Allah uji Rasul dan orang yang bersama Rasul sampai orang bersama Rasul mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahul qarib, bukankah pertolongan Allah itu sangat dekat. Amalan saleh. Kemudian syaratnya disebutkan oleh Allah. Apa itu? Ya'budunani wa la yusyriku bi syai'an. Mereka mengibadatiku dan tidak menserikatkanku dengan sesuatu. Ini janji Allah. Baru kita penuhi, tegakkan tauhid. Apabila itu tegak, Allah akan berikan. Apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khilafah nubuwah. Rasul adalah anugerah dari dakwah at-tauhid. Ketika tauhid tegak, Allah berikan. Tapi ketika tauhid itu tidak berjalan dan tidak tegak, maka berapa tahun pun kita berjuang untuknya, Allah tidak akan pernah akan berikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Di antara petaka yang menyebabkan janji tidak kita dapatkan adalah syirik besar. Selain itu juga syirik kecil. Tentang syirik besar sudah maklum. Syirik kecil apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya. Riya itu bagian, contoh, bukan definisinya. Tetapi yang disebutkan oleh para ulama definisi syirik kecil, ma'ata fi nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila hadd syirkil akbar. Apa yang disebut syirik tetapi belum sampai syirik besar. Atau kullu wasilatin yasilu ila hadd syirkil akbar. Setiap jalan untuk mengantar kepada syirik besar. Berapa banyaknya orang menggantungkan jimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaka tamimatan faqad asraka." Maka kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan, dari perkara yang merusak kita. Maka ingatlah suatu ketika Imam Hasan Al-Basri berkata kepada orang tua, tanaman yang sudah tua diapakan? Seluruhnya menjawab, saatnya untuk dituai. Lalu melihat pada anak muda, wahai anakku yang muda, ingatlah kalian, sesungguhnya tanaman itu sudah dipetik sebelum tuanya. Maknanya kematian. Yang tua menunggu mati. Yang muda, ingatlah, kalian belum tentu sampai usia tua. Imam Fudail bertanya kepada sahabatnya, saudaraku berapa umurmu? Saudaranya berkata 60 tahun. Berarti engkau berjalan ke haribaan Allah semenjak 60 tahun yang lalu. Engkau semakin dekat kepada Allah. Imam Fudail tanyakan. Orang itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Imam Fudail bertanya, saudaraku, tahukah engkau maknanya? Kalau kita yakin kita dari Allah dan besok akan kembali kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita menikmati semua nikmat kecuali semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah engkau bersiap? Lalu sahabatnya berkata, bagaimana saya seharusnya bersiap? Imam Fudail lalu menjawab, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Karena dengannya Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang beriman, bertobat, beramal saleh, maka Allah menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir li
ولجميع المسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نقيم الصلاة